Delapan organisasi kepala desa dan perangkat desa berpotensi langgar undang-undang pemilu setelah menyatakan dukungannya kepada pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Bagaimana menyikapi dugaan pelanggaran ini, kita akan membahasnya bersama Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini. Mbak Titi, terima kasih atas waktunya. Mbak Titi, mungkin apakah ini bisa berpotensi mengancam netralitas perangkat desa jelang pemilu kah? Ya, kita kembali saja kepada Undang-Undang Pemilihan Umum ya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tepatnya pasal 280 ayat 2 itu disebutkan bahwa pelaksana kampanye dan peserta pemilu dilarang melibatkan kepala desa dan perangkat desa. Nah, lalu juga ada ketentuan pasal 282 undang-undang yang sama, undang-undang pemilu yang menyebutkan bahwa pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negara, dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye. Selain itu ada juga pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyebutkan setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Nah, dalam konteks ini kita lihat dulu begitu ya. Pertama, ada pelibatan yang dilakukan atau kemudian menghadirkan orang-orang yang terkait dengan peserta pemilu dan pelaksana kampanye. Jadi siapa Baik, saja peserta pemilu untuk Pilpres itu kan ada pasangan calon yang sudah ada namanya, sudah ada nomor urutnya, dan juga pelaksana kampanye yang didaftarkan, pelaksana kampanye dan tim kampanye yang didaftarkan kepada KPU. Nah, mereka-mereka yang dengan sengaja melibatkan kepala desa dan perangkat desa, berarti dia melanggar larangan yang diatur di dalam pasal 280 ayat 2. Nah, baik. diksinya tidak bisa misalnya sederhana bahwa ini kan dilakukan dikoordinir oleh organisasi Ya, perangkat desa begitu. betul itu Tetapi dalih kan mereka, isi Mbak. Betul. Ya, tapi kan isinya adalah orang-orang yang disebutkan oleh Undang-Undang Pemilu itu dilarang untuk terlibat di dalam proses pemenangan atau menguntungkan merugikan salah satu peserta pemilu begitu. Merugikan tidak boleh, menguntungkan tidak boleh. Ini Ya, bukan masalah bahwa ini organisasi, tetapi siapa yang menjadi bagian dari organisasi tersebut, yaitu baik. orang-orang yang dilarang dilibatkan dalam aktivitas elektoral yang menyangkut kepentingan politik praktis begitu, itu loh Berarti ini sudah esensinya. pasti mengancam Jangan kemudian netralitas ya, Mbak Titi? sudah pasti, sudah pasti. Jadi Baik. mereka ini adalah orang-orang yang diminta netral oleh Undang-Undang Pemilu kita. Sebaiknya begini ya Mbak ya, kalau kita ini negara hukum, yang sadar hukum dan punya etika politik yang baik, siap berkompetisi secara jujur, adil dan demokratis, jangan suka bermain memutarbalikkan pasal begitu. Kita ikuti aturan dan kemudian kita berikan pembelajaran yang mendidik kepada masyarakat kita. Kalau kepala desa dan perangkat desa tidak boleh terlibat dalam aktivitas politik praktis, tidak bisa kemudian berkedok organisasi, tapi isinya orang-orang yang dilarang untuk dilibatkan dalam proses pemenangan atau menguntungkan merugikan salah satu peserta pemilu tertentu begitu. Baik, kalau begitu bagaimana seharusnya Bawaslu menanggapi hal ini, Mbak Titi? Ya, saya kira Bawaslu harus responsif dan proaktif ya. Setidaknya ada beberapa indikasi pelanggaran yang dilanggar di sini. Yang pertama, kita bisa lihat kampanye di luar jadwal ya, Mbak ya. Eh, bahwa kampanye di luar jadwal itu adalah meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi misi program dan atau citra diri. Itu merupakan pelanggaran tindak pidana yang diatur di dalam pasal 492 Undang-Undang Pemilu kita. Yang kedua adalah kalau kita lihat Undang-Undang Desa, di sana disebutkan bahwa bagi perangkat desa, kepala desa yang menunjukkan pelanggaran netralitas
akan ada konsekuensi administratif begitu. Jadi saya kira Bawaslu untuk menjawab keraguan-raguan publik terhadap profesionalisme mereka, ini harus dijadikan informasi awal atau temuan untuk Mhm. dikaji ya, untuk ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur penanganan pelanggaran yang ada yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Pemilu kita. Jangan lagi Baik. kemudian dalihnya karena belum ada laporan sehingga tidak mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk segera dilakukan oleh Bawaslu kita. Nah, kalau begitu apakah memang harusnya Bawaslu ini langsung proaktif tanpa menunggu laporan begitu Mbak Titi? Bukan lagi harus ya, tapi menurut saya derajat kewajibannya itu maksimal harus dilakukan begitu. Karena kalau apa-apa menunggu laporan, lalu menyerahkan pembuktiannya kepada masyarakat, ini menjadi pertanyaan begitu. Padahal kan Bawaslu seharusnya bahkan Bawaslu hadir pada lokasi tersebut karena kan sudah menyebar informasinya untuk mengamati langsung begitu apa sesungguhnya peristiwa yang terjadi. Jadi ini bisa dijadikan temuan oleh Bawaslu menggunakan informasi awal bahkan pemberitaan-pemberitaan media sebagai dasar untuk dijadikan temuan. Temuan itu apa? Temuan itu adalah informasi awal yang diperoleh melalui pengawasan Bawaslu yang kemudian ditindaklanjuti menjadi adanya dugaan pelanggaran. Ini kan kita bicara dugaan pelanggaran ya. Kalau Ya, temuan itu berasalnya dari aktivitas pengawasan yang dilakukan oleh tapi sudah Bawaslu, pasti kalau melanggar laporan nggak sih itu seharusnya Mbak Titi? ya kan tadi kita sudah jelas terang benderang Ya, bahas ya bahwa oke, pasal 280 ayat 2 menyatakan dilarang itu diikut sertakan dalam aktivitas yang bersifat baik. kampanye. Siapa saja Meskipun dengan kepala dalih desa dan organisasi perangkat ya. desa tuh nggak boleh gitu. Baik, baik. Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, terima kasih informasinya untuk Berita Pemilu.